Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Tapa, yang kami sebut nama beliau Ibu Hajar Mawati Bereki SPD. Yang saya hormati Ibu Wakasek bagian kurikulum dan sebagai juga calon guru penggerak Ibu Iyang Mututihe NPD. Yang saya hormati Ibu Min Ismail Eskom sebagai calon guru penggerak. Yang saya hormati Ibu Pembina OSIS Ibu Haja Sunarce Isa NPD, Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Tapa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberi kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga curahan rahmat beliau senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga syafaatnya bisa sampai kepada kita semua yang masih senantiasa setia mengikuti ajaran-ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, staf guru dan staf tata usaha, agenda kita pada hari ini adalah realisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh kedua calon guru penggerak. Yang baiklah, mari sama kita saksikan atau dengarkan sosialisasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh pembicara pertama, calon guru penggerak Ibu Iyang Mututihe NPD. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Ibu Kepala SMP Negeri 1 Tapa yang saya hormati, Ibu Wakil Kesiswaan, Ibu Pembina OSIS, Bapak dan Ibu staf Dewan Guru dan staf tata usaha yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala serangkaian dengan agenda sosialisasi pengimbasan budaya positif yang akan kami sosialisasikan berdua, yakni saya dan Ibu Min, karena kami adalah CGP Angkatan 7. Jadi di Kabupaten Konimulango sudah 2 kali angkatan, yang kemarin sudah lulus Angkatan 5, kami berdua Angkatan 7, insya Allah di bulan Juli akan selesai dan dengan predikat yang memuaskan, predikat terbaik, dan insya Allah apa yang sudah kami peroleh bisa diimplementasikan di dalam sekolah ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan mulai sosialisasi. Jadi kami sudah berbagi tugas. Nanti sebentar setelah saya memberikan materi akan disambung oleh Ibu Min. Penerapan dari budaya positif ini bertujuan adalah untuk menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang diyakini bersama. Bagaimana keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah itu nanti sebentar Ibu Min akan menjelaskan. Kemudian yang kedua, tujuan kedua adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga adalah menumbuhkan kerjasama yang baik antara seluruh warga sekolah. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebenarnya Bapak dan Ibu, budaya positif ini sudah sering bahkan selalu kita lakukan. Hanya mungkin ada beberapa hal yang harus kita akan perbaiki. Dan insya Allah setelah sosialisasi ini akan ada perubahan di sekolah ini, terutama penerapannya guru-guru yang akan melakukan perubahan di sekolah ini. Disiplin positif, Ki Hajar Dewantara yang kita tahu, yang kita kenal dengan Bapak Pendidikan, itu menyatakan bahwa
Disiplin adalah menciptakan murid yang merdeka, yang syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini maksudnya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka tentu pihak lain itu tidak akan bisa mendisiplinkan kita. Kemudian atau motivasi eksternal itu harus berada dari diri kita sendiri. Buat pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kemarin kami sudah berusaha mencoba menerapkan keyakinan kelas ini di kelasnya. Kalau saya ambil kelasnya Ibu Dian kelas 93 dan Ibu Min itu kelas 92. Dan insya Allah kita semua akan bisa menerapkan ke anak-anak kita semua. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Min. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Tapa, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, urusan kurikulum, pembina office, yang saya hormati staf Dewan Guru dan tata usaha yang sempat hadir di tempat ini, semua calon guru-guru hebat SMP Negeri 1 Tapa. Semoga kita semua yang ada di ruangan ini akan tercover menjadi guru penggerak. Amin, insya Allah akan ada generasi-generasi berikutnya untuk SMP Negeri 1 Tapa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Saya akan melanjutkan materi tentang budaya positif adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh restitusi begini, kalau seorang anak melakukan kesalahan, biasa kita langsung melakukan hukuman. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Sini kamu, ulang-ulang disampaikan masih terjadi kesalahan. Nah, ketika kita belajar menerima materi tentang modul 14 tentang budaya positif, kita mendapatkan materi restitusi. Jika anak atau murid melakukan kesalahan, itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi kita lakukan dengan penerapan restitusi. Ada langkah-langkah restitusi. 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya anak yang sudah melakukan kesalahan, kita tidak lagi tuntut dia, kenapa kamu melakukan kesalahan, tapi kamu apa yang membuat kesalahan, alasan apa yang membuatmu membuat kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Artinya anak itu sudah salah, tidak diberikan apa lagi, kayak sudah diberikan hukuman nanti, jadi dia sudah menjadi orang yang tidak punya kepercayaan diri. Jadi kita stabilkan kembali identitasnya dia yang sudah berbuat salah. Kita stabilkan identitas, kita rangkul anak yang sudah melakukan kesalahan. Kalau kemarin-kemarin termasuk saya, ketika menerima materi ini, termasuk saya orang guru yang siswa kalau melakukan kesalahan langsung memvonis. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Sudah berulang-ulang. Tapi setelah menerima materi ini ternyata kesalahan besar dari saya, termasuk saya melakukan hukuman terhadap murid. Jadi ini langkah-langkah untuk mengatasi siswa yang melakukan kesalahan. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Tidak terlambat, itu merupakan salah satu nilai keyakinan kelas. Jadi kalau mereka sudah melanggar keyakinan kelas, itu berarti kita stabilkan lewat restitusi. Itu dari saya. Selanjutnya akan kalau untuk pertanyaan kami buka, silakan untuk memberikan pertanyaan mengenai disiplin positif yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali materinya ya. Memang terjadi di dalam proses pembelajaran ya. Jadi mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya buka satu kesempatan saja. Oke, disilakan Ibu Sunarce. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu ini tentang apa tadi? Restitusi itu yang tinggal tadi. Oke, restitusi, ya. Oke. Jika anak melakukan kesalahan, maka langkah pertama menstabilkan identitas, ya. Jadi artinya mau tanya-tanya dulu ya, kenapa menanggar, kenapa terlambat. Kemudian yang kedua, divalidasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi itu artinya apa? Validasi. Nah, divalidasi, disahkan. Berarti kesalahan ini kesalahannya. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kesepakatan yang sudah dibuat. Oke. Seandainya contoh siswa tadi ada berapa orang yang rambutnya pirang, sudah berulang kali bahkan sudah distabilisasi identitas, sudah divalidasi tindakan yang salah, sudah ada keyakinan kelas, tapi tetap tidak ada DP efek jerah. Nah itu bagaimana DP solusi? Kebetulan ada calon guru penggerak. Jadi langkah terakhir apa? Seandainya tiga-tiga ini sudah kelasnya apa? Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Sunarce. Baik, kami berdua akan menjawabnya. Apa yang ditanyakan oleh Ibu Sunarce tadi memang sangatlah benar, terutama sering terjadi, bukan lagi sering ya, selalu terjadi di kita. Memang di awalnya ini ketika kami menerima materi ini kami juga kaget, ternyata selama ini berarti yang kami lakukan itu keliru, maka kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Nah Bapak Ibu, terutama Ibu Sunarce, untuk penerapan restitusi ini, sebelum kita menerapkan langkah-langkah dari restitusi ini di kelas itu, mari kita buat keyakinan kelas. Nah, makanya dari kegiatan ini kami berharap wali-wali kelas itu di awal pembelajaran itu membuat keyakinan kelas dan tidak menutup kemungkinan guru-guru mata pelajaran pun seperti itu, sehingga ketika ada aturan-aturan yang dilanggar, anak-anak itu sudah tahu terlebih dahulu, mereka sudah sadar terlebih dahulu. Nah, kalau langsung kita melakukan tindakan restitusi, tentunya akan lebih sulit. Jadi kita awali anak-anak ini dengan membangun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Misalnya begini, di kelas kita akan membuat kesepakatan pembelajaran. Misalnya tidak boleh menggunakan HP selama pembelajaran atau tidak boleh keluar masuk. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa keyakinan kelas itu tidak dari kita, tapi kita sepakati bersama anak-anak didik kita. Jadi tanyakan kepada anak-anak kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita gunakan, sehingga anak-anak itu akan sadar. Contoh, mungkin untuk Ibu Sunarce selaku pembina OSIS, maka harus membuat kesepakatan atau keyakinan sekolah. Misalnya rambut 3 cm atau rambut tidak boleh gondrong. Nah, kalau kita sudah buat keyakinan kelas, maka setelah itu kita akan melaksanakan restitusi ini. Nah, sehingga pada langkah terakhir itu tidak ada lagi kata seulang-ulang, Ibu Sunarce bilang seulang-ulang tetap begitu. Insya Allah kalau kita menerapkannya dengan
sungguh-sungguh dengan ikhlas bersama siswa dan guru, insya Allah ini akan terjalin dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu, di restitusi itu kita tidak benarkan membentak lagi anak-anak, tapi anak-anak itu mari kita ajak. Jadi misalnya pada langkah pertama menstabilkan identitas, biasanya kan kita guru langsung bertanya, dia mengenai rambut gondrong? Bukan seorang-orang tiba ada tegur, tidak seperti itu. Tapi kita ajak anak itu, kenapa rambutmu tidak kau gunting? Kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi agar anak-anak itu tidak merasa dirinya itu tertekan dengan kita. Itu. Jadi kita mulai dari kata-kata kita dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah bukan berarti seperti validasi yang kita kenal validasi ini membenar atau apa ya? Iya, bukan memvalidasi yang seperti itu. Saya kasih contoh memvalidasi itu misalnya begini. Anak kita sudah tahu melanggar, tapi biasanya kita kan itu karena tidak apa dengar, ya kan? Nah, kata-kata itu yang kita hilangkan, kata-kata yang membentak anak-anak. Tetapi kita kuatkan anak itu, misalnya, setiap manusia pasti punya kesalahan. Ibu yakin kamu melakukan kesalahan itu pasti ada. Sekali lagi saya ulangi, memvalidasi tindakan yang salah di sini bukan berarti seperti yang kita ketahui bersama valid atau mungkin kita ingin cari keabsahannya. Nah, memvalidasi tindakan yang salah itu seperti yang saya katakan tadi. Jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan, kita yakinkan dia sehingga anak itu tidak akan merasa malu. Baik itu malu dengan teman-temannya maupun malu terhadap guru-guru lain. Jadi anak-anak itu kita validasi dengan kata-kata misalnya, tidak apa-apa. Nah, bagaimana? Apa yang akan kau lakukan ke depan untuk mengatasi apa yang kesalahan yang sudah kamu lakukan hari ini? Jadi kata-kata kita lebih pada menuntun, bukan lagi pada membentak atau menghardik anak-anak. Mungkin ada tambahan dari teman saya, kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Haji Sunarti sangat bagus. Ini karena hari-hari kita hadapi. Termasuk saya salah satu guru yang kemarin itu benar-benar kena yang ternyata ini menstabilkan identitas. Misalnya anak melakukan kesalahan memukul temannya yang sekelas. Biasakan kita langsung bawa ke BK, kita beri hukuman, sanksi. Nah, kalau bagaimana dengan langkah-langkah restitusi? Menstabilkan identitas. Kita sesi tanya jawab dengan anak-anak yang bermasalah. Contoh pertanyaannya itu, apa yang membuatmu memukul teman? Itu wajar. Ibu juga pernah membuat kesalahan seperti itu contoh. Jadi menstabilkan identitas artinya anak itu sudah salah, dia tidak tertekan lagi, kayak sudah tidak punya kepercayaan diri. Jadi kita rangkul, kita tanyakan, kita berikan pernyataan. Kenapa kamu memukul temanmu? Biasanya dia tidak menjawab. Misalnya namanya Fanny memukul teman itu wajar. Mungkin kamu mau membela diri, mau mempertahankan sesuatu yang prinsipal, itu wajar. Kesalahan itu wajar. Ibu juga waktu sekolah pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Itu yang disampaikan menstabilkan identitas. Jadi kemarin kita itu biasanya ego. Kenapa bikin kesalahan? Itu seulang-ulang orang tua. Itu keliru, sangat keliru. Jadi inilah. Jadi kita tidak usah bilang, baru kamu sudah begitu sama siswa. Itulah proses pendidikan menurut Ki Hajar adalah menuntun. Kita itu hanya ibarat petani, siswa adalah benih. Jadi itu benih itu mau jadi baik dan tidak, itu petani yang mengatur. Mereka mau jadi benih yang berkualitas, itu dari petani. Jadi sekolah ibarat ladang,
siswa benih, guru petani. Jadi kita itu hanya menuntun anak-anak, murid mencapai kemerdekaannya sebagai manusia yang utuh, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, setelah kita stabilkan identitas, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat validasi tindakan yang salah itu begini. Kira-kira kamu memukul temanmu itu pasti punya alasan. Oleh ibu tahu alasannya apa? Ya saya paling jawab, ibu bagaimana saya papa dia ada gara-gara. Biasanya kan anak-anak begitu. Jadi kita, oh iya. Setelah kita validasi tindakan yang salah, pertanyaan ketiga kita ajukan. Kalau memukul teman itu kira-kira melanggar keyakinan kelas, misalnya di kelas 92, ya Bu, melanggar kira-kira apa? Tidak menghargai teman. Jadi setelah itu dia sadar, setelah distabilkan identitasnya, divalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, ditanyakan keyakinan kelas. Nah, pertanyaan Ibu Sunarci adalah bagaimana menghadapi anak-anak yang tadi sudah pada pirang. Jelas tetap dipanggil, stabilkan identitas. Tanyakan, kenapa mereka membuat rambutnya pirang? Apakah suka terlihat keren? Apakah karena memasuki zaman 2023? Sampaikan, itu wajar. Itu wajar, tapi tidak pas untuk anak-anak yang masih mengikuti pendidikan di sekolah. Sampaikan, jangan soal kamu kan suka pirang, suka dan begini. Itu termasuk saya, tapi setelah mempelajari materi tentang restitusi, kita stabilkan identitas mereka. Jadi mereka tidak merasa sudah jatuh tertimpa tangga bulan. Jadi stabilkan dulu. Kenapa Pak Pirang? Karena sudah 2023. Setelah itu, oh iya, dulu kalau misalnya Pak Akbar yang tangani, pasti Pak Akbar bilang, oh iya, Pak Guru juga pernah Pak Pirang seperti ini. Itu wajar, tapi alasannya apa? Jadi begitu tindakan-tindakan restitusi. Begitu dari kami Ibu Sunarce. Semoga bisa menerima. Oh, ada pertanyaan Ibu Sunarce. Kalau sudah ulang-ulang, tapi kembali seperti itu, apakah Ibu Sunarce sudah melakukan tindakan restitusi? Belum. Tapi belum ada keyakinan kelas. Iya. Kalau denda itu dia tidak masuk di restitusi, dia hanya motivasi dan hukuman, keyakinan kelas. Iya, tapi kalau denda itu bukan keyakinan kelas. Ibu Sunarce, memang untuk denda itu keyakinan kelas yang akan kita terapkan itu adalah hal-hal positif yang membangun. Denda itu tidak. Kenapa? Karena kita membebankan anak itu harus membayar. Jadi itu bukan budaya positif yang diharapkan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, Ibu Sunarce, bagaimana? Sudah puas dengan jawaban tadi? Satu penanya saja ya. Terima kasih. Ini restitusi ini mungkin sudah ada di kita, ya. Cuman DP istilah baru kita dengar sekarang. Ya. Jadi restitusi itu kan proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki dia punya kesalahan, toh. Oke. Berarti yang berperan di sini adalah guru BK, kan memperbaiki. Selain guru BK, wali kelas, baru kesiswaan. Kesiswaan itu nanti sudah di atas sekali. Jadi guru BK sangat berperan sekali terhadap restitusi. Karena di sini menstabilkan identitas. Karena guru BK itu kan dia di tengah, dia di tengah. Jadi dia tidak langsung menyalahkan siswa kan begitu. Memang sebenarnya sudah ada restitusi, cuman istilahnya baru kita dengar sekarang. Ya, jadi peran di sini selain guru BK, baru wali kelas,
Kemudian anak semua yang ada di sekolah. Tapi yang lebih berperan itu adalah guru BK. Lebih berperan guru BK. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar tambahan, sebenarnya untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keadaan kelas itu, semua guru harus, karena kita berhadapan setiap hari dengan siswa. Semua guru harus langkah-langkah restitusi ini harus ada di semua guru, bukan hanya ada di guru BK. Sekian. Terima kasih. Apa yang dikatakan Ibu Sunarce benar bahwa kita sudah melakukannya. Iya, memang benar kita sudah melakukannya. Hanya yang kita lakukan itu ada kekeliruan sedikit. Contoh, kita sudah menerapkan restitusi, misalnya menanyakan kenapa rambutmu gondrong. Tetapi ketika kita menanyakan itu, kita lihat kondisi. Kita menanyakan di mana? Ketika kita bertemu kan, kalau di lapangan kita langsung tanya di lapangan. Kalau di kantin ketemu dengan kita di kantin langsung kita setidaknya terkesan kita melabrak anak. Padahal langkahnya anak itu kita undang. Jadi yang ada di ruangan itu hanya kita bersama anak, sehingga anak itu setidaknya terbebas dari rasa malu dari guru lainnya ataupun dari siswa. Itu yang kita hilangkan. Rasa anak merasa dirinya itu tertekan, merasa malu atau rasa elemen yang negatif. Itu yang kita utamakan dulu. Jadi dan apa yang dikatakan Ibu Olis itu juga benar, bahwa bukan hanya guru BK, tetapi kita semua wajib. Jadi ini wali kelas biasanya langsung datang ke kelas langsung marah-marah. Siapa ini kelas kotor? Mestinya tidak. Kita tanyakan dulu siapa petugasnya. Kemudian petugas itu tidak langsung kita labrak di dalam kelas itu, tetapi kita undang, kita beri pengarahan sesuai dengan langkah-langkah restitusi. Namun sebelum kita melaksanakan penerapan restitusi ini, Bapak dan Ibu, kita buat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama. Jadi misalnya kesepakatan dalam hal pembelajaran antara guru mapel dengan siswa. Kalau wali kelas antara anak-anak dalam kelas itu bersama Bapak Ibu wali kelas. Jadi itu tambahan dari kami. Ada tambahan Ibu Mi? Karena mungkin masih mengingat waktu ini Ibu, saya serahkan ke Ibu moderator. Oke, satu saja ya, Ibu Siti mengingat waktu ini. Ya, satu saja. Oke, Ibu Siti silakan. Setelah saya menyimak materi yang terkait dengan restitusi, yang muncul di benak saya itu keyakinan kelas itu kira-kira apa dan beda dengan tata tertib yang ada di masing-masing kelas. Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Terima kasih. Cuma itu butuh penjelasan kira-kira antara keyakinan kelas dengan tata tertib yang sudah lama ada di kelas masing-masing itu kira-kira sama atau di mana letak perbedaannya? Terima kasih. Iya, bagus sekali pertanyaan dari Bu Siti. Itu juga menjadi pertanyaan saya, karena di sini memang kita sudah ada tata tertib ya, sudah disosialisasikan, dan ini pertanyaannya apakah beda antara keyakinan kelas dengan tata tertib yang memang sudah ada dari dulu, sudah diterapkan dan disosialisasikan ke orang tua bahkan ke siswa. Oke, disilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sangat bagus Ibu Siti. Pertanyaannya adalah perbedaan, apakah beda tata tertib dan keyakinan kelas. Perbedaannya itu sebenarnya sih tidak beda, sama-sama untuk memperbaiki budaya positif di sekolah. Kalau tata tertib itu dia secara utuh,
Jadi kalau sekolah yang bikin tata tertibnya dari A sampai Z itu secara umum berlaku di sekolah atau di kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara murid dan wali kelas. Jadi bisa saja kesepakatan atau keyakinan kelas dari saya 92 beda dengan kelas 91. Itu kesepakatan antara wali kelas dengan siswa atau antara masing-masing mapel dengan setiap murid. Contoh misalnya tidak terlambat memasukkan tugas. Kan beda lagi kalau misalnya saya guru TIK tidak ada kan memberikan tugas. Jadi beda-beda keyakinan kelas. Jadi itu perbedaannya itu Ibu sih. Mungkin ada tambahan dari Ibu yang. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik. Bapak dan Ibu, tata tertib dan keyakinan kelas itu memang kalau kita melihat sama. Mungkin Bapak Ibu melihat sama, padahal kalau kami berdua karena sudah memperoleh materi ini itu tidak sama. Kenapa? Kalau tata tertib itu dibuat oleh sekolah secara umum, jadi dari seluruh siswa wajib mentaati tata tertib itu. Nah, perbedaan yang berikut, tata tertib itu dibuat oleh sekolah. Kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu lebih berpusat kepada peserta didik. Kita minta apa-apa yang tidak dikehendaki oleh guru dan murid. Jadi tidak dibuat sepihak. Nah, settingannya misalnya Bapak Ibu kita akan Bapak Ibu misalnya anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas, kesepakatan apa yang akan kita buat agar proses pembelajaran di dalam kelas ini bisa berjalan lancar. Nah, kesepakatan yang Bapak Ibu buat di kelas Bapak Ibu itu tidak akan sama dengan kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas lain. Karena tentu apa yang diinginkan oleh murid itu tidak akan sama. Kan tidak semua satu sekolah itu sama DP keinginan, ya kan? Berbeda keinginannya. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita lebih ke spesifiknya dan dia lebih berpusat pada siswa. Jadi keinginan siswa itu agar proses pembelajaran itu berjalan lancar. Jadi di sini maksudnya anak itu diberi kebebasan, tetapi bukan kebebasan dalam arti yang bebas sebebas-bebasnya. Kita tuntun anak-anak itu. Sekali lagi, pendidikan yang diharapkan itu adalah pendidikan yang seperti dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita guru hanya sebagai fasilitator, motivator. Kita akan menuntun anak-anak itu. Kita beri kebebasan anak dan kita akan tuntun anak itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Bu Min tadi, yang diumpamakan misalnya di padi. Jadi kalau tanah itu biar subur, kalau petaninya tidak merawatnya dengan baik, pasti hasilnya tidak baik. Begitu juga, walaupun tanahnya itu gersang, tapi kalau petaninya berupaya memberi pupuk, merawatnya sebaik mungkin, maka pasti hasilnya akan baik. Begitu juga dengan kita. Kita diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak-anak itu adalah padi. Bagaimana padi itu bisa menghasilkan, itu tergantung petani. Begitu juga dengan kita. Anak-anak hasilnya seperti apa, maka gurulah yang paling berperan. Tetapi ingat, kita hanya menuntun, bukan memberi ikatan-ikatan pada mereka. Jadi itu untuk tata tertib secara umum dibuat oleh sekolah, maka keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara anak-anak peserta didik bersama wali kelasnya atau guru mapelnya, sehingga akan terkesan bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berpusat pada peserta didik, bukan berpihak pada satu pihak, misalnya guru. Itu perbedaannya. Kalau tertib kita kan langsung kita yang buat, langsung sosialisasi. Kalau ini tidak, mari kita ajak anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Baik, demikian kami kembalikan ke moderator. Oke, bagus sekali penjelasannya, tapi masih ada yang mengganjal di hati saya, terutama untuk siswanya. Karena di tata tertib itu akan ada sanksi. Bagaimana dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas? Apakah ada sanksi atau apa kalau misalnya ada yang melanggar? Kira-kira apa DP konsekuensi?
Apakah hanya dipanggil kembali kemudian dinasihati lagi? Kalau kita kan sementara itu kita kalau di penerapan tata tertib itu ada sanksinya. Kalau diberikan sanksi juga masih ada yang buat, apalagi dengan keyakinan kelas. Apakah bisa dijamin mereka tidak akan mengulangi kembali? Begini intinya saja, tinggal tinggal ke dalam saja mungkin ya. Itu yang mengganjali hati saya. Mungkin itu saja. Ya. Apakah ada sanksi dari keyakinan kelas sama dengan penerapan tata tertib atau tidak? Tidak ada. Oke, itu saja pas. Saya rasa sudah jelas ya. Yang intinya begini, sama kembali kepada kita pribadi masing-masing. Walaupun kita sadari kamar kurang pengen itu, tetap ada rasa kemanusiaan itu ya. Ada rasa sisi kemanusiaan kita. Kalau kita terlalu keras juga kepada siswa tidak bagus juga, ya. Kembali kepada sisi kemanusiaan saja. Oke, ini saja mungkin dari saya. Kita lanjutkan lagi ya. Sudah pas ya untuk sosialisasi budaya positif sekolah. Oke, mari kita lanjutkan kepada berikan aplaus dulu untuk kedua calon guru penggerak yang sudah sangat baik sekali memberikan materi pada hari ini mengenai budaya positif sekolah. Materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Tapak. Kami CGP Angkatan 7 Min Ismail dan Ibu Ia Mubikie MPD mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah ya. Kita mulai pembelajaran. Kita akan semua membuat keyakinan kelas. Namun sebelum keyakinan kelas itu kita buat ketua kelas mana? Ketua kelas yang hadir? Oke. Ketua kelasnya sakit ya? Izin. Wakilnya mana? Wakil berapa orang yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? 5 orang. Sakit berapa orang? Oke, 1 orang. Lalu yang oke, teman-teman kita yang sakit, mari kita doakan insya Allah akan sembuh dan besok bisa belajar kembali bersama-sama kita. Oke, sebelum kita mulai keyakinan kelas yang akan kita buat, wakil ketua kelas silakan dimulai dulu dengan memimpin doa. Insya Allah doa kita semua akan dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, adik-adik, kita akan pagi ini kita akan buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adik-adik adalah kesepakatan. Kesepakatan yang akan kita buat selama pembelajaran berlangsung. Jadi mulai dari hari ini sampai dengan berakhirnya kalian di sini selama ibu mengajar di kelas kalian. Ya, kesepakatannya yang seperti apa? Misalnya begini, ketika kita mulai pembelajaran di kelas tidak ada yang memegang HP. Misalnya seperti itu, ya. Jadi kita akan buat kesepakatan, ya. Dan insya Allah kesepakatan yang akan kita buat itu adik-adik tidak akan melanggarnya. Ya, ketika adik-adik melanggarnya, maka adik-adik akan berusaha memperbaikinya dengan kesadaran dari diri sendiri, adik-adik. Ya, nah, kesepakatan yang lain, misalnya ketika sementara ada temanmu yang berbicara, maka kamu menghargai temanmu yang sedang berbicara, misalnya dalam hal diskusi. Ya, nah. Kira-kira ada lagi yang lain? Kira-kira kesepakatan apa? Misalnya apa? Satu-satu.
selama pembelajaran, misalnya apalagi yang tidak akan membuat kelas kita itu selama pembelajaran tidak akan terganggu. Kira-kira apa? Selama pembelajaran, oke, tidak bisa ribut. Yang lain sudah punya inspirasi? Ibu akan bagikan post-it ini, kemudian adik-adik akan tulis satu persatu. Jadi misalnya menurut si Willy, kesepakatan yang akan saya ajukan selama pembelajaran tidak boleh makan. Ya? Oke. Selama pembelajaran tidak boleh keluar masuk. Ya? Oke. Yang lain kira-kira sudah punya inspirasi? Ada? Sudah punya? Ya? Jadi keyakinan kelas itu apa-apa yang akan kalian kemukakan nantinya di kertas post-it ini, dan nantinya keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas itu sebentar kita akan jalankan. Ya, oke, Ibu akan bagi satu persatu post-it ini. Silakan kalian ungkapkan apa yang akan menjadi kesepakatan kita nanti saat pembelajaran. Kemudian adik-adik akan tempel di karton ini. Oke. Silakan yang sudah dapat post-it, silakan ditulis kira-kira apa yang akan menjadi kesepakatan kita sebentar nanti saat pembelajaran dimulai. Ada apa-apa mejanya harus rapi. Silakan ditulis sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kasih waktu 10 menit untuk menuliskan. Kemudian nanti sebentar satu persatu adik-adik silakan tempelkan di karton ini, ya. Kemudian setelah itu kita akan baca sama-sama biar diketahui bersama kesepakatan apa, keyakinan apa yang akan sebentar mendukung kita selama pembelajaran berlangsung. Terserah mau tulis nama, tidak mau tulis nama, tidak apa-apa. Yang penting di post-it itu ada kesepakatan, ada keyakinan kelas yang adik-adik tulis. Ya? Silakan 10 menit. Terserah kamu, kemeja harus di luar, kemeja harus di dalam, tidak boleh di luar. Sudah selesai semua? Sudah semua keyakinan kelas? Oke.
masing-masing maju dengan tertib, tempel di sini. Mulai dari sayap sini. Silakan ditempel. Yang ini kelompok ini langsung ditempel. Oke, silakan ditempel. Ayo, yang lain. Pelan-pelan. Yang sudah selesai boleh duduk, gantian dengan kelompok di sini. Yang sudah selesai boleh duduk. Gantian kelompok sini silakan berdiri. Berikut kelompok ini silakan. Oke, sudah selesai semua? Ada belum menempelkan? Sudah? Oke, sekarang ibu minta satu orang maju untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh teman-temannya. Michael, silakan maju. Ini dibaca. Iya, kasih nyaring suaranya. Selama pembelajaran tidak boleh keluar kelas tanpa izin guru. Oke, jadi yang pertama, selama pembelajaran Tidak boleh keluar kelas tanpa tidak boleh keluar kelas tanpa izin guru. Setuju? Ya. Oke, jadi keluar harus seizin guru. Oke, yang berikut. selama pembelajaran tidak boleh tidur atau makan di dalam kelas sebelum pembelajaran kelas harus dibersihkan. Oke. Yang kedua, tidak boleh makan ataupun minum selama pembelajaran. Setuju? Ya. Oke. Berikut. Selama pembelajaran tidak bisa keluar masuk kelas. Oke, sama ya. Sama di nomor 1 ya. Selama pembelajaran tidak boleh keluar masuk ya tanpa izin guru. Lanjut. Selama pembelajaran tidak bisa ribut di dalam kelas. Selama pembelajaran tidak bisa keluar masuk kelas. Oke, sama ya. Oke, next. Selama Tidak bisa berbicara saat jam pelajaran, saya bermaksud karena itu akan mengganggu teman yang sedang belajar. Oke, berarti tidak boleh saling mengganggu dengan teman ya selama pembelajaran. Setuju? Ya. Oke, tidak bisa saling mengganggu ya. Berikut. Kemeja
tetap dalam keadaan rapi selama pembelajaran. Ya, biasanya jadi kemejanya sudah ada yang keluar dari celana, ya, sudah di luar celana. Jadi tetap rapi. Setuju? Ya. Utamanya yang laki-laki, setuju? Ya. Oke. Lanjut. Tidak boleh menggunakan handphone selama pembelajaran berlangsung. Jadi tidak ada yang main HP selama pembelajaran berlangsung atau HP-nya dalam keadaan silent. Sah? Setuju HP tidak boleh digunakan? Oke. Lanjut. Ketika berbicara dengan guru harus sopan. Jadi ketika berbicara dengan guru harus sopan. Jadi bertanya atau mengungkapkan sesuatu dengan tutur kata yang sopan. Oke. Next. Saat pembelajaran mulai tidak boleh keluar masuk kelas. Sudah ada di poin keberapa tadi ya? Poin 1 ya? Oke, jadi selama pembelajaran berlangsung, kalau keluar harus seizin guru. Next. Tidak bisa ketika guru menjelaskan. Oke, tidak boleh ribut saat guru sedang menjelaskan. Ini masuk pada sini poin yang keempat ya. Tetap sopan terhadap guru. Oke, lanjut. Sudah semua? Disiplin dalam mengikuti pembelajaran kelas. Oke, disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Ada lagi? Oke, sudah, silakan pindah kembali ke tempat duduk. Jadi yang terakhir ya, keyakinan kelas adalah disiplin. Nah, Ibu ulangi lagi ya, keyakinan kelas yang sudah kita buat hari ini. Yang pertama adalah keluar harus minta izin guru. Ya. Kemudian yang kedua, selama pembelajaran tidak boleh makan maupun minum. Ya, kalaupun sudah haus harus minta izin guru, beritahu guru ya. Oke, berikut tidak boleh saling mengganggu. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, kalian tidak boleh saling mengganggu, ya, teman yang sedang belajar. Yang berikut, pakaian tetap rapi. Ini kebiasaan kalian. Biasanya kemejanya sudah ada yang keluar dari celana, ya. Jadi selama pembelajaran kemeja tetap berada di dalam celana ataupun tetap rapi. Yang berikut, tidak boleh menggunakan HP. Jadi selama pembelajaran tidak ada yang pegang HP kecuali kalau ibu perintahkan, ya. Kalau ada yang kita butuhkan menggunakan HP, kita akan gunakan, tapi itu kalau ada perintah dari guru. Yang berikut adalah sopan terhadap guru, ya. Jadi baik dalam bertutur kata ataupun dalam hal-hal lain tetap sopan. Yang terakhir adalah selama pembelajaran kita tetap disiplin. Ya. Jadi adik-adik ada 7 poin keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati hari ini. Nantinya selama proses pembelajaran adik-adik tidak boleh melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat ini. Kalau adik-adik melanggarnya berarti adik-adik harus memperbaikinya dengan cara, ya, adik-adik apa yang akan adik-adik lakukan tentunya dengan dari diri sendiri dengan penuh kesadaran. Oke? Jadi adik-adik, alhamdulillah hari ini kita sudah buat keyakinan kelas. Insya Allah kita akan
Dari Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiuno, saya dari kelas 93. Perasaan saya hari ini setelah membuat keyakinan kelas bersama guru mata pelajaran IPA, sangat senang sekali karena bisa menyampaikan keinginan saya dalam mengikuti proses pembelajaran seperti saling menghargai pendapat orang lain, karena biasanya pada saat diskusi ketika seseorang sedang menyampaikan pendapatnya akan disela oleh orang lain jika pendapat tersebut tidak akan sesuai dengan pendapatnya atau berbeda dengan pendapatnya tersebut. Harapan saya setelah membuat keyakinan kelas ini akan meningkatkan semangat kami dan dalam belajar dan bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kami lakukan dalam kelas selama mengikuti pelajaran IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Palagus dari kelas 93. Perasaan saya senang sekali. Sangat seru membuat keyakinan kelas bersama-sama teman-teman dan guru mata pelajaran IPA. Pada saat kami membuat keyakinan kelas, saya merasa ada yang berubah dan atau berbeda. Sebelumnya, kami mentaati aturan atau perintah yang disampaikan guru, namun pada keyakinan kelas ini kami bisa menyampaikan pendapat kami sendiri yang nantinya kami pula yang akan mentaatinya, sehingga membuat kami belajar untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kami lakukan selama di dalam kelas mengikuti pelajaran. Harapan saya dengan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama akan merubah diri kami ke arah yang lebih baik lagi dan lebih semangat lagi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.